pada hari ini, khususnya di tata kelola perguruan tinggi. Pertama saya mohon maaf, jadwal yang pertama itu telah ditetapkan bahwa pertemuan itu nantinya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 besok. Tapi karena memang ada sedikit perubahan, waktu yang disampaikan oleh Pak Prof. Sudarmin ini, maka kami majukan di hari ini, tepatnya jam 12 waktu timur. Pak Prof, kita 2 jam perbedaannya. Nah, jadi kalau kita di sini jam 12, mungkin di Jawa baru jam 10. Ada perubahan itu, tapi tidak menutup kemungkinan besoknya akan kita lanjut juga dengan jam sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan teman-teman. Teman-teman, bahwa memang bicara tentang Renstra, rencana strategis, ini adalah merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan Renstra kita akan tujuan kita itu mau kemana, kita akan tahu. Atas karenanya itu, Renstra kita yang kita buat, itu yang pertama itu terjadi di tahun 2016-2020. Jadi Pak Prof, kebetulan Renstra kita yang pertama itu, yang tahun kemarin itu, dia berakhirnya di tahun 2020. Nah, berkaitan dengan data sharing tahun ini, maka kita mencoba untuk bagaimana menyusun untuk 2021 ke 2025. Nah, mudah-mudahan Renstra ini akan menjadi pijakan, menjadi referensi untuk tahun 2021 sampai 2025. Jadi ini bertepatan memang Renstra kita kemarin sudah berakhir. Memang ada sejumlah target, sejumlah tujuan, sasaran maupun program terlaksana, tapi ada juga sebagian kecil yang belum terlaksana, dan itu kami rekomendasikan untuk bisa melanjutkan ke rencana strategis untuk tahun 2021-2025. Terima kasih Pak Prof. Akhirnya mudah-mudahan akan memberikan sedikit inspirasi, pengetahuan, pengalaman untuk kita mendapatkan semangat, motivasi untuk bisa menjadi minimal bisa berubah dari tahun-tahun yang sekarang ini. Baik Pak Prof dan teman-teman sekalian, untuk menghemat waktu, saya persilakan kepada Pak Prof untuk mengantarkan. Pak Prof, ini pertemuan kedua. Yang pertama itu adalah pertemuan pembukaan, ini sudah pertemuan yang kedua. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan penyusunan Renstra, waktu dan tempat. Saya persilahkan, Pak Prof. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Mohon izin untuk share, Bapak mungkin saya diberi akses untuk share. Ini belum bisa masuk, Bapak. Oke. Sudah bisa masuk. Ya. Sebentar ya Pak, ini tak siapkan dulu. Sudah bisa masuk Bapak? Pak Abdul? Ya, sudah siap, sudah bisa. Oke. Bapak dan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah, bersyukurillah kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat, tidak terhalang oleh adanya waktu dan tempat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenankanlah nama saya Pak Sudarmin. Sedikit saya informasikan
saya dosen dari Universitas Negeri Semarang, Bapak Ibu. Kemudian saya S1 saya itu pendidikan kimia, S2 saya ilmu kimia, kemudian S3 saya pendidikan IPA dari UPI. Saya alumni UPI, Bapak, Universitas Pendidikan Nusa dari Bandung. Kemudian sedikit tentang saya berkarir pernah menjabat, ya ini, jabatan saya ini pernah jadi Ketua Prodi Pendidikan IPA, Ketua Jurusan Pendidikan IPA, pernah menjadi Wakil Dekan bidang 3, Pak, kemahasiswaan, kemudian pernah menjabat PLT Dekan, saya pernah jadi Dekan, Pak, 1,5 tahun PLT, kemudian berikutnya saya memang sudah lama, Bapak, sebagai tim yang namanya tim gugus penjamin mutu. Jadi kalau dilihat dari karir saya atau dari apa yang saya peroleh, maka hal-hal yang berkaitan dengan dan sebagainya sudah terbiasa bagi saya dan saya sering terlibat di dalam penyusunan itu. Mungkin jaringan ini ya. Teman-teman kita bersabar ya. Mungkin jaringan jadi Pak Prof mau live dulu, nantinya masuk kembali. Halo teman-teman, ada penyampaian dari Pak Prof. Kemungkinan karena jaringannya lagi kurang bagus, makanya itu keluar dan nanti setelah ini akan masuk lagi. Atur.
Kalau makan makan kemarin lah makan di tiga makan sama-sama. Iya, sementara itu makan sama-sama di satu. Ya. Maaf Pak, ini Iya, putus Pak. Ya Allah. Ya, jaringan ya. Oke, sudah masuk Bapak? Ya, siap. Oke, jadi nanti gini Pak, nanti saya sampaikan ini materi ini, dan materi ini adalah untuk kerangka konseptual kita atau semacam pemahaman kita dalam menyusun Rensta. Jadi saya ingin memberikan teori atau teknik-teknik yang harus kita kuasai di dalam menyusun Rensta. Jadi ini materi ini saya ambil dari kementerian sehingga nanti Bapak Ibu bisa lihat isinya, cara membuat bagaimana, walaupun Rensta ini adalah Rensta yang saya peroleh pada tahun sebelumnya. Jadi sampai tahun 20 ya, kementerian tahun 2020. Dan saya pernah mengirim lewat WA ke Pak Abdullah ini atau pengelola itu contoh Rinstra dari UNES. Kalau UNES namanya Rinstra Bisnis. Ya tahun 2020 sampai 2025. Itu sudah kami kirim dan mohon maaf itu untuk khusus contoh saja Bapak Ibu mohon tidak di-share kemana-mana. Mohon tidak di-share kemana-mana. Maksud saya adalah hanya sekedar kalau membuat Rinstra minimal ya seperti itu ya seperti itu. Tadi Pak Abdullah sudah menyampaikan kalau lihat Renstranya UNES ya kelihatan katanya bagus lah. Itu yang mungkin perlu menjadi semangat kita. Mudah-mudahan kita juga bisa membuat Renstra yang bagus. Itu. Kemudian Bapak Ibu kita lihat materinya yaitu tentang ya, ini tentang landasan hukum. Mengapa sih kita perlu membuat Renstra? Kemudian nanti materi itu juga berkaitan dengan prinsip dasar dalam perencanaan strategi institusi, kemudian acuan kebijaksanaan, dan bagaimana langkah-langkah penyusunan Renstra. Jadi Renstra itu sering dinamakan rencana strategis. Kalau di tempat kami namanya Renstra bisnis, ya rencana strategis, ada kata bisnis. Pada awal saya ikut terlibat di situ, saya kok berpikir, loh, perguruan tinggi kok ada kaitannya dengan bisnis gitu. Ternyata memang di tempat kami namanya rencana strategi bisnis. Jadi bagaimana lembaga itu nanti bisa menghasilkan yaitu suatu income generating atau menghasilkan ya tidak hanya menghasilkan ilmu, menghasilkan lulusan, tapi bagaimana institusi kita itu dibangun juga menghasilkan yaitu kekuatan ya finansial yang bisa nanti mengarah pada PTN berbadan hukum. Jadi Bapak Ibu kalau di UNES saat ini sudah mengajukan bagaimana UNES itu sekarang mengajukan menjadi perguruan tinggi berbadan hukum atau PTN-BH itu. Nah, mudah-mudahan nanti kalau sudah mengarah ke situ, jadi kemandirian dari universitas itu akan lebih kelihatan, yaitu kewenangan akan lebih luas begitu. Itu yang diharapkan di UNES. Jadi kalau saat ini di akreditasi tempat kami sudah akreditasi A, ya mungkin umum belum sampai di sana, ya tapi mengarah menuju ke sana, insya Allah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu dasar hukum. Nah, jadi landasan hukum mengapa kok perlu ada Renstra? Ya, jadi di sini dalam melaksanakan tanggung jawab di dalam menjalankan perguruan tinggi, maka ada pasal 3 ayat B, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi. Ini meliputi yaitu harus mengembangkan perguruan tinggi yang nanti ya berdasarkan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B yang terdiri atas, yaitu merencanakan pengembangan jangka panjang. Ya, jangka panjang atau sering dinamakan RPJP. Nah, kemudian
Pak Menteri juga berkewajiban untuk membuat rencana pengembangan jangka menengah. Kalau menengah itu 5 tahun. Nah, berarti Renstra kita itu termasuk jangka menengah. Ya. Kemudian ada juga rencana kerja tahunan. Nah, ini rencana kerja tahunan. Jadi kalau kita di dalam perguruan tinggi, mungkin di dalam umum juga, kita kadang-kadang setiap tahun itu merencanakan rencana tahunan, ya, Renstra tahunan. Ya, itu. Nah, tapi kalau Renstra, ya, Renstra jangka panjang, kalau ini jangka pendek, kalau jangka menengah itu 5 tahun, jangka panjang 25 tahun. Nah, itu yang perlu disiapkan. Kemudian ketentuan mengenai perencanaan sebagai dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kementerian lain atau ya, LPNK yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, badan penyelenggara, dan perguruan tinggi. Jadi, nih, sehingga dasar hukumnya mengapa perlu Renstra, ini PP nomor 4 tahun 2014. Nah, itu. Kemudian realisasi strategi, ya, Renstra. Ya. Jadi rencana strategi nanti adalah merencanakan masa depan melalui penyusunan program. Jadi di menurut Renstra ada penyusunan program, penyiapan sumber daya, pengaturan agar tujuan di masa depan tercapai. Jadi intinya di dalam Renstra Bapak Ibu itu harus ada rencana masa depan. Rencana masa depan. Rencana masa depan 1 tahunan. Ya. Kalau menengah 5 tahunan, kalau jangka panjang 25 tahun. Nah, yang akan kita kerjakan nanti mungkin rencana masa depan untuk 5 tahun ke depan. Ya, jadi menyusun program-program. Kemudian program-program itu akan terlaksana, perlu kita siapkan namanya sumber daya. Baik sumber daya manusia, sarana prasarana atau komponen-komponen lain. Fasilitas sarana prasarana lain perlu disiapkan. Dan pengaturan agar tujuan di masa depan tercapai, maka perlu namanya regulasi. Regulasi yang berkaitan dengan, mungkin nanti ada kaitan dengan ya sistem penjaminan mutunya bagaimana. Jadi ada SPM, sistem penjaminan mutu, yang mengukur, ya, yang mengevaluasi setiap rencana-rencana program yang telah kita laksanakan. Nah, oleh karena itu nanti Bapak Ibu di samping Renstra, nah biasanya nanti banyak dokumen-dokumen yang berkaitan dengan standar mutu. Standar mutu. Program itu tercapai, tapi bagaimana apakah ketercapainya itu gimana mutunya? Nah, itu makanya ada namanya SPM, standar penjamin mutu. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan itu. Kemudian, rencana langkah demi langkah yang akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersedia dalam penyusunan atau dalam pernyataan visi dan misi. Visi dan misi. Nah, saya lihat Bapak Ibu, mohon visi dan misi dari umum tadi sudah saya baca sedikit, mungkin nanti juga kita bicarakan. Ya. Walaupun saya sudah tahu mungkin visi misi itu sudah digodok oleh tim khusus ya dinamakan tim Renstra, mungkin sudah digodok. Nah, itu juga perlu kita bahas nanti. Nah, visi dan misi itu harus fleksibel. Artinya apa? Dapat menampung kemungkinan adanya hal-hal yang tak terduga atau dapat menampung hal-hal yang dinamakan dengan era-era disrupsi atau masa-masa ketidakpastian, dibuat fleksibel di dalam menyusun visi, kemudian begitu juga dalam misi, dibuat fleksibel. Kemudian yang kedua, dinamis. Artinya apa? Dapat berubah dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, dengan tanpa mengubah tujuan akhir. Tujuan akhir jangka panjang. Nah, saya beritahu contoh Bapak Ibu untuk di UNES. 5 tahun sebelumnya UNES itu visinya adalah menjadi universitas ya sutra sutra. Apa sutra? Ya. Jadi menjadi universitas yang unggul
ya, yang sejahtera, yang unggul, ya. Kemudian di situ T-nya itu apa Pak, saya lupa. Unggul, sejahtera, ya mungkin nanti saya cari lagi sutra. Kemudian karena sudah 10 tahun yang lalu sutra, sejahtera, unggul, apa saya lupa T-nya, R-nya dan A-nya, saya lupa. Ya, jadi yang sejahtera, unggul, kemudian nanti saya carikan Bapak Ibu. Nah, kemudian 5 tahun ke depan, setelah itu, setelah Pak Rektor yang lama, Pak Sudiono sudah tidak menjadi Rektor, diganti Pak Fatur Rahman, maka visi dari UNES tidak sutra. Nah, tetapi menjadi universitas ya, yang berreputasi internasional, yang berwawasan konservasi, dan bereputasi internasional. Saya ulang lagi. Jadi, kalau sebelumnya visi, Pak Rektor sebelumnya, itu visinya adalah sutra. Tetapi berubah menjadi universitas yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Nah, itu kepemimpinan Pak Rektor Fatur Rahman. Jadi antara Pak Rektor sebelumnya dengan setelahnya ada perbedaan visinya. Nah, itu yang dikatakan di sini dinamis. Nah, mungkin nanti perlu kita bicarakan bagaimana visi misi yang sudah dibentuk Bapak Ibu sekarang. Apakah masih sama dengan 5 tahun yang sebelumnya atau kita sudah berubah? Nah, nanti kita bicarakan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini. Nah, di dalam Resta ada semacam perencanaan institusi. Lembaga itu mau kemana? Ketika saya nyalon dekan, maka saya disuruh membuat visi. Visi dan misi saya calon dekan. Apa? Lembaga. Fakultas MIPA mau diapakan? Nah, di situ saya menyampaikan. Nah, visi misi yang saya sampaikan ketika itu adalah mengacu dari visi misi dari UNES. Artinya apa? Kita sebagai unit di bawahnya, sebagai implementasi, mewujudkan visi misi dari UNES. Nah, sehingga saya mencoba mengelaborasi pengembangan lembaga yang ada di UNES mau kemana. Nah, disitulah saya munculkan elaborasi dari pengembangan lembaga yang di Fakultas MIPA. Nah, begitu. Nah, sehingga di sini misalnya saja di perencanaan kelembagaan harus merencanakan jangka waktu 25 tahun ke depan bagaimana. Kemudian 5 tahun ke depan bagaimana. Rencana operasional setiap tahunnya bagaimana. Ya. Jadi rencana operasional itu dituangkan dalam RAT. Kalau di tempat kami namanya nanti Renov itu diimplementasikan dalam apa tupoksi atau program-program teknis, petunjuk-petunjuk teknis. Bagaimana mencapai visi-misi itu. Nah, itu nanti seperti itu Bapak Ibu. Dengan perubahan lingkungan yang sangat cepat, rencana jangka panjang biasanya bersifat global ya, bisa menyeluruh. Nah, semakin pendek waktunya mestinya mesti detail. Nah, oleh karena itu nanti kita lihat Bapak Ibu apakah mulai dari registranya perguruan tinggi, lembaga, ke fakultas, kemudian ke prodi-prodi, itu sudah mulai rinci enggak? Mohon maaf Pak Abdullah, ingin saya berikan contoh misalnya begini Bapak Ibu. Perguruan tinggi Universitas UNES, Negeri UNES, itu memiliki rencana program untuk mereputasikan internasional, mereputasikan UNES dalam tingkat internasional. Maka salah satu programnya UNES adalah itu menghasilkan publikasi internasional sebanyak 750 publikasi pada tahun 2020. Itu UNES.
Dalam rangka apa? Reputasi internasional. Jelas ya Bapak Ibu? Nah, dari itu Fakultas MIPA mengambil bagian untuk mewujudkan tadi, saya waktu itu menetapkan 250 artikel terpublikasi internasional MIPA. Nah, dari 250 saya bagi setiap prodi. Nah, jurusan kimia berapa? Jurusan fisika berapa? Biologi berapa? IPA terpadu berapa? Ilkom berapa? Nah, saya bagi. Nah, setelah dibagi itu tidak berdasarkan rata-rata, tetapi berdasarkan kekuatan dari sumber daya manusia yang ada. Berapa jumlah profesornya? Berapa jumlah profesor? Berapa jumlah doktornya? Sehingga nanti ya, dari 250 yang saya targetkan itu nanti masuk dalam rencana program dari setiap jurusan. Nah, setiap jurusan itu nanti anggaran yang ada di fakultas, DIPA-nya di fakultas, saya bagi untuk mewujudkan jurnal atau artikel itu. Yang mengambil banyak, ya mesti saya tambah anggaran dibanding yang mengambil target kecil. Nah, begitu Bapak Ibu. Itu yang saya maksud adalah ya makin ke bawah makin detail. Pengembangan kelembagaan misalnya Bapak Ibu. Maaf Pak Abdullah, saya pernah jadi dekan Pak Abdullah. Jadi saya tak cerita seperti itu ya Pak Abdullah. Nggak apa-apa ya Pak Abdullah. Assalamualaikum. Apa Prof? No problem, silakan. Ya, artinya saya biar memberikan contoh real gitu Pak Abdullah. Ya. Misalnya saja ya Pak, di tempat kami untuk program misalnya saja pembelajaran daring. Di universitas menargetkan 75% dosen dalam pembelajaran selama memanfaatkan daring. Artinya daring. Ketika itu sebelum ada pandemi masih 75% Bapak. Artinya apa? Dari 16 pertemuan itu 75%-nya itu dilaksanakan secara daring. Misalnya begitu Bapak Ibu. Sehingga target itu ya kami breakdown. Ya. Jadi fakultas MIPA nggak boleh memasang target ya di bawah 75, nggak boleh, minimal 75 karena universitas tadi sudah 75. Sehingga kami mengambil alih memberikan 75%. Nah, 75% ya kami bagi jumlah dosen yang ada di jurusan kimia yang pembelajaran daring mesti harus sekian persen. Kemudian biologi sekian persen, fisika sekian persen, matematika sekian persen, ilkom sekian persen. Nah, di dalam pembagian itu nanti totalitas rata dosen yang mengajarkan pelajaran daring harus 75% minimal itu Bapak Ibu. Sehingga kami ya targetkan. Nah, sehingga nanti di situ ya setiap jurusan saya tidak boleh. Kalau suatu jurusan hanya mengambil 70% dari minimal 75%. Tetapi yang ilkom Bapak Ibu, ilkom karena di situ dosennya adalah dosennya berbasis IT, mengambilnya lebih dari 75%. Nah, itulah cara kita sebagai birokrat yang memberikan seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan sebenarnya melaksanakan renstra yang ada di universitas. Rencana programnya begitu. Nah, di dalam masa daring ini, sekarang di COVID-19 ini, kami menetapkan 100% semua dosen harus daring. Nah, itu nanti kita evaluasi lagi. Jadi nanti pada akhir semester, biasanya pada semester pertemuan ke-16, itu ada semacam ya sistem, semacam evaluasi. Setiap dosen yang telah mengisi e-learning, kami punya sistem pembelajaran daring, nanti dilihat setiap dosen, apakah dia sudah berapa persen dia menyelenggarakan daring. Nah, dari situ kelihatan. Sehingga kita tidak bisa
berbohong bahwa oh saya sudah 80%, tidak bisa. Karena tempat kami sudah terrekam semua kegiatan itu. Nah itu. Jadi itu ya, dengan demikian Bapak Ibu ya, semakin pendek waktunya semakin detail. Itu yang perlu saya sampaikan. Nah, bagaimana prinsip dasar perencanaan strategi perguruan tinggi? Yang pertama, mengacu pada kebijakan umum. Kebijakan umum. Baik jangka panjang, jangka menengah. Biasanya Bapak Ibu, universitas itu menjalankan strategi atau menjalankan visi dan misi kementerian. Pak Menteri pun kadang-kadang menjalankan visi dan misinya dari Presiden. Oleh karena itu, antara kementerian dengan perguruan tinggi harus sinkron. Harus sinkron, segaris. Nah, kemudian, ya, dalam menyusun Renstra, maka harus relevan dengan eksternal, kebutuhan pangsa pasar. Mohon nanti Bapak Ibu, sekarang pangsa pasar kita kaitannya dengan bagaimana sih lulusan kita terserap di pangsa pasar enggak? Jadi dengan demikian lulusan kita itu bisa apa? Bisa apa? Menguasai apa? Itu harus sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar. Oleh karena itu Bapak Ibu, mohon Renstra yang akan kita buat mengacu pada, nah sekarang kebutuhan pangsa pasar kita atau kebijakan dari Pak Menteri adalah, kementerian kita adalah MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, itu tolong nanti Renstra kita yang akan kita susun nanti Bapak, monggo Bapak Ibu dilihat apakah Renstra kita itu sudah mengimplementasikan kebijakan Pak Menteri. Oke, mantap. Jadi, nah itu. Kemudian yang kedua harus mengacu juga Renstra kita, yaitu yang dinamakan SNDT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, KKNI, dan capaian pembelajaran. Itu yang juga kita pikirkan di dalam penyusunan Renstra. Di samping itu juga kaitannya dengan kebutuhan stakeholder, masukan dari stakeholder, atau juga perkembangan dari ilmu pengetahuan. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan di dalam menyusun Renstra. Itu. Kemudian berdasarkan evaluasi diri. Nah, ini tadi evaluasi diri. Jadi kalau kita lihat evaluasi diri, nah itu apa masukan-masukan dari ya, tim penjamin mutu atau tim ya yang berkaitan mengevaluasi Renstra kita. Nah, tadi keterlibatan milik bersama atau stakeholder. Nah, ini ya harus kita pertimbangkan menurut ya tadi yang saya sampaikan ya harus kita pertimbangkan betul ya di dalam menyusun Renstra dan ada fokus. Nah, mohon Bapak Ibu juga membuat suatu Renstra itu ada semacam nilai value-nya yang khas. Kira-kira apa universitas kita itu? Nah, saya berikan tahun Pak Abdullah dan teman-teman di UNES itu nilai khasnya itu konservasi. Jadi kalau dengar UNES, oh konservasi. Kalau dengar UNES, oh berpapasan konservasi. Nah itu nilai plus di UNES, value-nya. Konservasi apa? Konservasi yang berkaitan dengan lingkungan, konservasi akademik, begitu. Konservasi etika atau moral. Nah, oke, dengan demikian, monggo. Nanti nilai value untuk umul, nanti apa kira-kira? Yang di institusi Bapak ini, di UMU ini. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, ukuran kerja bersifat strategis dan terukur. Nah, Renstra yang kita buat, nanti rencana program itu harus terukur. Bisa dinilai. Jangan sampai tidak dapat dinilai atau mengambang. Bias. Nah, kemudian saya kembali lagi, ya Renstra yang akan kita buat harus mengacu pada tren global pendidikan tinggi. Nah, ini tren global pendidikan tinggi. Bapak Ibu yang kita hormati, yang saya hormati, kita sekarang sudah masuk pada era globalisasi, yaitu pada
revolusi industri 4.0. Bahkan sekarang juga akan masuk pada era yang namanya society 5.0. Itu perlu diadaptasi, perlu dipertimbangkan juga di dalam menyusun register kita. Sebagai contoh, Bapak Ibu, sebagai contoh Pak Abdullah, di UNES itu ada mata kuliah khusus yang harus diberikan pada semua mahasiswa yang dinamakan mata kuliah literasi datar dan manusia. Jadi ada mata kuliah khusus yang namanya literasi data dan manusia. Nah, itu mata kuliah khusus. Itu diberikan pada semua mahasiswa. Artinya apa? Artinya dalam implementasi, dalam pewujudan ya, registra kita yang mengacu pada kebutuhan global, maka di situ ada mata kuliah yang berkaitan dengan literasi data. Mengapa demikian? Sekarang kan era revolusi industri ini kan literasi data, literasi kemanusiaan atau literasi baru kan ditonjolkan, Bapak Ibu. Nah, itu. Oleh karena itu mohon nanti Bapak Ibu juga mohon nanti ya di dalam registernya kira-kira harus ada hal-hal seperti itu. Di samping mata kuliah yang menunjukkan kecirian dari institusi kita. Di UNES itu ada mata kuliah yang menunjukkan karakteristik dari universitas saya, yaitu mata kuliah namanya mata kuliah konservasi. Mata kuliah konservasi. Nah, mata kuliah konservasi apa, Pak Darwin? Mata kuliah konservasi adalah mata kuliah umum, wajib untuk semua mahasiswa. Sama dengan mata kuliah yang tadi, literasi tadi. Ya, wajib untuk semua mahasiswa. Nah, sekarang dipikirkan apakah di UMU juga ada sudah seperti itu atau belum? Monggo Pak Abdullah, nanti dipikir sama timnya. Yang merupakan mata kuliah penciri dari universitas tersebut. Di samping mata kuliah juga riset-riset pengabdian masyarakat juga harus ya mewujudkan visi-misi yang ada di perguruan tinggi. Oke. Nah, di sini global pendidikan tinggi, globalisasi ya. Nah, Bapak Ibu, masifikasi untuk berhasil di era ekonomi berbasis pengetahuan menuju pendidikan tinggi yang universal ya ini, universal. Bahkan sekarang Bapak Ibu yang menuju universitas universal ini ya baik sekali kok program dari Pak Menteri namanya ya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini betul-betul ya. Ya, nanti Bapak Ibu mahasiswa kita itu bisa kuliah ya di universitas lain. Transfer pelajar. UMU bisa mengirimkan mahasiswanya di Universitas Muhammadiyah yang lain. Didasarkan pada MOU, kesepakatan, dan sebagainya yang telah dijalin. Mungkin bisa juga UMU kuliah di UNES. Silakan. Apabila sudah ada MOU atau kesepakatan. Nah, seperti itu. Nah, menunjukkan bahwa pendidikan tinggi itu bersifat universal. Ya, atau bisa apa ya namanya bisa ya global lah. Bahkan persaingan global. Karena perguruan tinggi nanti juga dituntut untuk bisa bersaing dalam era global. Kualitas, reputasi dari perguruan tinggi itu dipertaruhkan. Oleh karena itu, Renstra itu tadi juga bagaimana Renstra kita itu bisa mereputasikan perguruan tinggi kita bisa laku di era global. Nah, mahasiswa kita juga nanti bisa belajar dari beberapa perguruan tinggi. Insya Allah lulusan kita nanti ya memiliki standar kompetensi yang sama. Nah, juga diberikan pengaruh teknologi, ya. Ini pengaruh teknologi, modalitas baru dalam pembelajaran dan jejaring global. Nah ini, kita sekarang ini sudah pembelajaran daring, aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran, untuk mencari informasi. Nah, itu kita sekarang sudah masuk ke sistem itu. Itu Bapak Ibu.
Nah, mungkin nanti bisa dikaji lebih lanjut. Nah, ini komponen Destra, Bapak Ibu, ada dasar, komponen pendukung, dan rencana strategis. Ya. Ya. Di dalam Destra ada komponen, misalnya ada pernyataan misi, visi, mandat, ya, tujuan, rencana implementasi, ya, atau renov, ya, dan indikator kinerja. Di UNES sudah dibuat. Cuman di UNES itu juga belum disahkan, Pak. Jadi itu masih draft. Nah, elemen kunci Destra. Yang pertama, ketika menyusun misi atau mandat, kita harus berpikir, apa yang harus dilakukan? Utamanya misi-misi nanti sebagai bentuk implementasi Tridharma perguruan tinggi dan misi sosial. Ya, itu. Jadi utamanya dalam misi itu mesti ada yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan, penelitian, implementasi pembelajaran dan penelitian, ya, dalam bentuk pengabdian masyarakat. Ya. Kemudian yang keempat, apa? Yang berkaitan dengan sosial, misi sosial. Saya lihat di naskah dokumen sepertinya misinya banyak itu. Banyak ya Pak Abdullah misinya di UMU itu. Iya, banyak. Ya, mungkin nanti perlu dikaji ya. Kalau di UNES Bapak Ibu, ya, misinya bisa 3, bisa 4. Yang pertama itu pendidikan, yang kedua itu penelitian dan pendidikan yang diimplementasikan untuk kemasyarakatan umum atau jadi misi kedua itu penelitian, pengembangan penelitian dan pendidikan dan penelitian dan implementasinya untuk kemasyarakatan umum, untuk kemasyarakatan atau untuk misi sosial. Jadi misi kedua itu gabungan antara pendidikan dan penelitian langsung dimasukkan dalam implementasinya dalam kepentingan umum. Ya. Kemudian misi ketiga adalah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga. Nah, jadi misi ketiga kaitannya dengan kerjasama dalam rangka mereputasi nasional maupun internasional. Nah, jadi saya ulang lagi, tadi pendidikan menjadi garis sendiri, kemudian yang kedua penelitian sama pendidikan langsung dikaitkan dengan Tridharma program, yang ketiga yaitu pengabdian masyarakat, yang ketiga itu kerjasama. Jadi ada cukup 3 misinya. Bisa dibuat seperti itu. Wah, kurang mantap Pak, saya pengen satu-satu, ya silahkan. Berarti satu nanti berkaitan pendidikan, yang kedua berkaitan dengan penelitian, yang ketiga itu kaitannya dengan pengabdian masyarakat, yang keempat mungkin Bapak Ibu misi sosial. Silahkan. Silahkan Bapak Ibu nanti buat, dan itu nanti kan akan dikaji kembali oleh universitas. Jadi nanti tugas kita hanya menyusun, tapi nanti yang memutuskan, yang menelaah lebih dalam adalah pihak-pihak universitas, biasanya senat dan timnya. Tim itu. Kemudian tata nilai biasanya untuk tingkat institusi sebagai guiding principle. Sistem nilai yang diyakini yang menjadi acuan dalam berorganisasi. Nah, kami sistem nilainya adalah sistem nilai-nilai konservasi. Apa sih Pak nilai konservasi? Yaitu nilai-nilai konservasi yang berkaitan dengan kreativitas, nilai kreatif, berpikir inovatif, jujur, adil, sportif, humanis. Nilai-nilai itu Bapak Ibu yang dikembangkan di UNES. Nah, dari nilai-nilai itu
nanti setiap fakultas, saya ulang lagi Bapak, kan kita punya nilai inovatif misalnya, mengembangkan karakter inovatif. Nah, inovatif itu sebagai penciri untuk universitas fakultas MIPA. Jadi MIPA itu bagaimana mengembangkan karakter berpikir inovatif, menghasilkan produk-produk inovatif, memiliki sikap inovatif, mengembangkan program-program pendidikan yang inovatif. Begitu Bapak Ibu. Itu berarti menjadi penciri dari fakultas MIPA. Sehingga ketika saya jadi dekan, saya membuat namanya panduan. Panduan apa? Panduan implementasi karakter inovatif. Ya. Jadi membuat panduan ya, yang berkaitan dengan pewujudan karakter inovatif yang merupakan salah satu penyangga pilar dari konservasi. Nah, beda dengan teknik Bapak Ibu. Kalau teknik dibebankan untuk mengembangkan karakter kreatif. Teknik kan orang kreatif Bapak Ibu. Nah, kreatif. Sehingga dia harus membuat suatu panduan yang mana panduan itu bagaimana mengembangkan karakter kreatif segenap sivitas akademiknya. Saya juga gitu, sivitas akademik untuk MIPA, inovatif. Bagaimana hukum? Hukum berarti di situ adalah keadilan. Atau jujur. Mengarah ke karakter itu. Jadi hukum juga membuat panduan bagaimana mewujudkan rasa keadilan dalam pembelajaran, dibutuhkan dalam proses pembelajaran, penelitian, dan sebagainya. Bagaimana dengan Fakultas Ilmu Pendidikan? Apa yang bisa dikembangkan? Sehingga Bapak Ibu nilai-nilai karakter konservasi tadi dibebankan setiap fakultas-fakultas untuk mewujudkannya, untuk mengembangkan diri begitu. Nah, tolong itu nanti dipikirkan juga di UMU, misalnya berapa fakultas. Nah, mungkin dalam fakultas itu mungkin sebagai pewujudan misi-misi mungkin kamu mengembangkan lebih ini. Bukan berarti kalau MIPA itu ya hanya inovatif, bukan, tapi tetap ya tetap dosennya tetap sporty, tetap jujur begitu, tetap, tapi yang ya menjadi domainnya adalah kemampuan berpikir inovatif. Nah, begitu Bapak Ibu. Itu cara yang ada di UNES mungkin. Nah, arah pengembangan. Ini arah pengembangan. Ini visi itu arah pengembangan. Visinya itu ke depan itu mau apa sih? Universitas ke depan itu mau apa? Itu visi. Sehingga nanti antara misi dan visi harus sama. Kalau di tempat kami dibuat sama, Bapak Ibu. Jadi visi universitas, fakultas, prodi itu semua visi-misinya sama. Kalau misalnya saja di universitas menjadi universitas yang berwawasan konservasi dan berhipotesa internasional, maka kalau di fakultas namanya fakultas yang berwawasan konservasi dan berhipotesa internasional. Jadi fakultas sama visinya. Jadi fakultas MIPA yang berwawasan konservasi dan berhipotesa internasional. Fakultas Ilmu Pendidikan yang berwawasan konservasi dan berhipotesa internasional. Gitu. Itu visinya sama semua. Nah, mohon nanti dipikirkan apakah sudah seperti itu belum di umum. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Nah, tujuan dan strategi itu isinya apa yang harus dicapai. Bagaimana cara mencapainya. Itu tujuan strategi. Nah, strategi dan kebijakan ya, bagaimana mencapai ini tadi ya. Nah, kemudian indikator itu fungsi dari program dan sumber daya. Nah, jadi indikator itu nanti untuk melihat ketercapaian dari suatu tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai. Itu Bapak Ibu, ini kemudian elemen kunci restrang. Ini kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengembangkan
ya, Renstra. Ya, proses dan mengembangkan, mengimplementasikan dan mereview proses perencanaan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, siklus ini, pra perencanaan untuk rencana baru. Nah, ini mengembangkan temuan awal. Jadi Bapak Ibu, nah ini saya tidak tahu apakah Renstra yang Bapak Ibu buat ini draftnya itu sudah mempertimbangkan temuan awal atau hasil evaluasi sebelumnya. Nah, itu harus terdokumentasikan. Artinya apa, Pak Darmin? Ketika ada semacam evaluasi dari Badan Penjamin Mutu atau tempat kami biasanya di situ ada namanya ya, setiap tahun itu ada atau setiap setengah semester itu ada namanya monitoring. Ya, namanya monitoring, namanya AMI. AMI. Ya, AMI ini tugasnya adalah ya, melihat rencana strategis atau rencana kerja, program kerja 1 tahun, dalam 1,5 semester itu dapat hasilnya berapa persen. Jadi AMI atau audit mutu internal, AMI atau audit mutu internal itu setengah tahun kemudian dicatat. Kemudian tahun semester berikutnya diambil lagi, dicatat lagi. Nah, catatan-catatan itu yang kita dokumentasikan untuk mengembangkan temuan awal untuk merencanakan ke depan. Jadi program-program kerja yang kita lakukan tahun 2021 itu mengacu pada temuan AMI itu. Minimal dari situ kita kembangkan ke depan. Nah, itu. Kemudian mengevaluasi kesuksesan proses dan mereview satuan program tugas perencanaan ini, mengevaluasi, mereview setiap tugas perencanaan yang ada. Ya, bidang akademik bagaimana ketercapaiannya, bidang umum sumber daya manusia bagaimana, program yang berkaitan dengan ya pelaksanaan sarana prasarana, ya, keuangan dan sebagainya. Itu dilihat Bapak Ibu. Nah, itu sebagai acuan di dalam merencanakan nanti. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Review misi. Ya. Kemudian analisis SWOT, kemudian menetapkan tujuan, menetapkan rencana dan implementasi. Nah, itu nanti kita lihat itu. Nah, ini environment scan atau lingkungan. Nah, kemudian proses review tahunan, kemudian nanti kita lihat ini ya, akhir review perencanaan ya, muncullah nanti pencapaian tujuan, keberhasilan atau tambahan apa yang perlu ditambahkan, kemudian tujuan yang tetap dapat diterapkan. Ya, atau tujuan-tujuan yang bisa diterapkan atau dikembangkan kembali. Ya, itu ya kunci sukses penyusunan Renstra, Bapak Ibu. Yang pertama, satuan tugas penyusunan Renstra. Nah, ini harus valid. Bapak Ibu di tempat kami semua profesor kadang-kadang itu ketika ada penyusunan Renstra kalau ya pada waktu akan menyusun Renstra mereka menyampaikan di depan profesor. Ya, mungkin profesor memberikan masukan. Ya, dari paparan umum oleh tim Renstra. Paparan umum. Nah, itu. Sehingga satuan tugas penyusun Renstra itu kemampuan analisis dan pengalaman yang baik. Pernah pengalaman manajemen perguruan tinggi. Ya. Tempat kami biasanya orang-orang yang biasanya ya terlibat itu orang-orang misalnya pernah jadi ketua prodi atau ketua jurusan. Ya, mungkin pernah jadi WD, pernah jadi dekan, ya, pernah jadi ketua lembaga. Itu kadang-kadang menjadi tim Renstra itu. Nah, saya tidak tahu Pak Abdullah apakah tim Renstra Bapak Ibu sudah mengakomodasi itu belum. Di samping itu, cari orang-orang yang visionaris ke depan. Dia punya, ya, justru orang-orang yang sering ngeritik, sering itu monggo dimasukkan saja. Diminta pendapatnya, ke depan mau apa. Nah, itu. Kemudian kelengkapan data dan informasi. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu menyusun Renstra akan kesulitan ketika data-data kita itu tidak terdokumentasikan dengan baik. Saya ingin tahu Pak Abdullah. Assalamualaikum Pak Abdul.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di tempat Bapak sudah ada semacam sistem informasi terpadu, misalnya saja ada khusus, ya misalnya ada ya sistem informasi tentang pembelajaran akademik, itu langsung nanti bisa dibuka di situ, misalnya ingin tahu siapa sih yang nama-nama apa mata-mata kuliah yang muncul, berapa persen RPS yang dikumpulkan gitu, ada nggak Pak? Sudah ada, Semacam sudah sistem. ada. Sudah ada. Sudah, ya. Oh ya. Ya, besok lewat portal akademik universitas bisa. Oh ya, oke. Besok akan saya tunjukkan di UNES Pak, biar tertarik ya. Baik. Di UNES semua itu sampai ya mulai remon, mulai dari keuangan, mulai dari mahasiswa masuk, mulai selama pembelajaran, e-learning, semua sudah masuk di dalam sistem informasi manajemen. Semua sudah online. Itu. Nah, kapan-kapan akan saya tunjukkan. Sehingga, oh seperti itu. Sehingga misalnya saja ingin tahu namanya Pak Darmin, berapa sih artikel yang dihasilkan pada tahun 2020, tinggal klik itu sudah kelihatan. Apakah sudah seperti itu, Pak? Misalnya ingin tahu Pak Abdullah itu sudah beberapa artikel Scopus yang dihasilkan gitu. Bisa dicari informasi itu dengan mudah, Pak? Kalau kita secara umum lewat Sintas. Oh ya. Ya. Oke. Nah itu yang ya universitas betul Pak, universitas tapi nanti. Ya. Kalau dari universitas belum. Siapa? Ya. Rencana kerja, jadwal dan target lah. Tolong Bapak Ibu, saya akan mendampingi hanya 14 hari. Nah, tolong nanti dibuat target. Kira-kira target hari ini saya hanya memberikan semacam motivasi saja dulu, konsep, kemudian mungkin minggu depan apa, sehingga target saya tadi sudah saya sampaikan, ya jangan terlalu terlalu dihabiskan pada bulan Oktober, tapi bulan Desember itu kita coba evaluasi. Jadi nanti kita klopkan antara kerja saya dengan kerja Pak Wahyu, Prof. Wahyu, kemudian nanti kita coba kita munculkan pada pertemuan-pertemuan akhir, 13 atau 14, hari ke-13 atau 14. Itu nanti kita bareng-bareng saja, kita bahas. Begitu, Pak. Jadi Desember, jangan dihabiskan pertengahan November, itu terlalu sempit. Saya yakin lah, membuat registra dalam 2-3 minggu, nggak mungkin, nggak dapat apa-apa, Bapak. Pengalaman saya begitu. Jadi nanti tolong rencana kerja jadwal ini nanti kita agak fleksibel gitu Bapak, dan saya mohon Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk memberikan data informasi pada saya atau tanya pada saya lewat WA group atau lewat Pak Abdul, nanti saya berikan tanggapan. Gitu. Kemudian proses perencanaan yang terstruktur. Nah, evaluasi diri. Nah, evaluasi diri akan susah Bapak Ibu. Terutama yang paling repot adalah ketika evaluasi berkaitan dengan tracer study. Ya, alumni itu paling susah menurut saya loh. Itu kadang-kadang mahasiswa sudah lulus, diminta kamu kerja di mana, bagaimana tanggapan stakeholder terhadap Anda, kinerja Anda, apakah Anda sering dimarahi, apakah mungkin apa-apa, itu kadang susah. Nah, oleh karena itu buat sistem yang bagus, bagaimana tracer study itu bisa berjalan dengan baik. Kita sudah membuatkan namanya semacam portal ya, semacam sistem itu kadang-kadang juga tidak bisa jalan dengan efektif. Nah, itu pun sepertinya juga dialami oleh beberapa teman-teman yang di luar. Kalau di UGM itu kadang-kadang lewat WA group, alumni itu WA group juga lewat itu. Ya, nanti ada WA group, nanti ada instrumen kita suruh ngisi. Ya. Walaupun saya 30 tahun yang lalu sudah lulus dari UGM, ternyata nama saya masih ada. Sehingga saya kadang-kadang dapat ya instrumen untuk mengisi tentang evaluasi diri atau berkaitan dengan tracer study. Nah, waktu dan finansial perlu disiapkan Bapak Ibu ya membuat register itu. Nah, beberapa kebijakan yang relevan Bapak Ibu. Nah, ini undang-undang pendidikan ini sudah Bapak Ibu, yang paling penting tolong Bapak Ibu nanti ini register yang sudah lama, ada register yang baru Bapak Ibu. Register yang baru. Nah, Pak Abdullah sudah punya yang tahun
2025 Pak Abdul? Yang dikti? Yang belum punya. Oh, nanti saya kasih Pak. Ya. Iya. Restranya tipis Pak, nggak tebal, tapi kalimatnya sangat-sangat efektif. Ya. Itu nanti tak kasih Pak. Ya. Nah, Siap. kemudian Permendikbud, ya berkaitan dengan Permendikbud, ya nomor 3 tahun 2020 ini juga dipertimbangkan. Nah ini beberapa tantangan utama pendidikan tinggi ini yang ada di tahun waktu itu mungkin sekarang sudah berbeda. Nanti kita lihat referensi untuk Restra yang terbaru. Nah ini Bapak Ibu, ini saya pikir sama, walaupun ini sama, kita harus menyediakan layanan pendidikan tinggi yang prima. Sehingga Bapak Ibu salah satu yang menarik, itu kadang-kadang kita itu setiap tahun harus menambah. Apa yang ditambah? Menambah aplikasi atau menu-menu program. Ya, sistem informasi manajemen yang bersifat online. Tempat saya kemarin baru men-launching, yaitu sistem informasi manajemen yang berkaitan dengan kerjasama. Baru di-launching kemarin. Sehingga tugas dari kita sebagai Kaprodi, kalau ada kerjasama, kita suruh langsung memasukkan di dalam sistem itu. Nah, sehingga tugas Kaprodi begitu ada kerjasama, langsung itu dokumen dimasukkan di dalam sistem itu. Mengapa demikian Bapak Ibu? Ternyata dosen atau pengelola kadang-kadang Bapak Ibu, kalau diminta data-data seperti itu susah. Mudah-mudahan di umum tidak. Ya. Misalnya saja yang sudah kerjasama itu langsung nanti dokumennya dikasihkan Kajur misalnya. Itu. Kajur nanti mendokumentasikan. Nah, sekarang di UNES dokumentasinya lewat online. Diharapkan dosen-dosen kalau punya ya kerjasama apa bentuk-bentuk ya menguji di luar, kerjasama riset dan sebagainya dimohon untuk langsung isi sendiri atau lewat ketua jurusan. Nah itu yang ini. Nah ini pemerataan akses kemudian peningkatan mutu ini hampir sama Bapak Ibu saya kira ya antara dari tahun ke tahun ya relevan daya saing ya lulusan kita harus mampu berdaya saing dengan perguruan tinggi lain tingkat internasional. Kemudian peningkatan tata kelola, nah, itu jelas tata kelola, layanan prima, ya itu. Nah ini Bapak Ibu, ya ini antara perguruan tinggi disesuaikan dengan disandingkan dengan ya Restranya Dikti atau kementerian. Nah ini, jadi jangan sampai antara sini dengan sini beda. Nah ini contohnya ya, contoh ini. Ya, Restra Dikti, ya ini sistem pendidikan tinggi yang sehat, bermutu, menghasilkan insan bertakwa, cerdas dan terampil. Bertakwa, cerdas dan terampil. Nah ini nilai value-nya. Itu. Nah misinya ini Bapak Ibu, ya mungkin beda dengan perguruan tinggi. Tujuannya membangun sistem direktorat dan sebagainya. Jadi kalau tujuan itu harus ada produk yang kira-kira itu operasional, jelas. Gitu. Oke, ini langkah penyusunan persiapan kita sudah sampai di sini. Kemudian nanti kita langkah ini identifikasi kondisi umum dan sebagainya. Nah, penyusunan visi dan sebagainya. Saya tidak tahu apakah di tempat Pak Abdullah ini dibuat itu enggak Pak? Yang menyusun ini siapa sudah dibuat Pak? Ya, baik. Bagaimana Pak Prof? Kurang jelas. Ya, apakah setiap komponen-komponen di dalam penyusunan Restra itu dibuat task force atau tim tersendiri, Bapak? Ya. Misalnya tim misi-misi, ada tim misalnya, ada enggak, Pak? Di dalam task force-nya sekarang ini? Ya, kalau visi misi pada tahun 2016-2020 itu ada timnya. Ada timnya, bahkan waktu itu kalau yang sekarang
Maksud saya yang sekarang untuk tahun 2025 sudah ada timnya? Belum ada timnya. Nah, belum ada makanya sebaiknya Bapak Ibu ada timnya, ya ada tim, disusun tim. Ya, jadi kerjanya jelas. Ya. Nah, ini penyusunan ya situasi sekarang. Nah ini situasi sekarang. Nah, kemudian situasi mendatang atau ya bagaimana? Nah, ini Restra harus mempertimbangkan ini. Kemudian situasi sekarang memperhatikan posisi data atau posisi kemampuan kita itu apa. Ya. Nah, kemudian analisis situasi, kebutuhan apa. Sehingga antara yang kita punya, data, dokumen-dokumen yang kita punya, atau bentuk kinerja-kinerja kemampuan yang kita punya. Hasil dari evaluasi diri jelas. Misalnya saja, oh ternyata kemampuan SDM kita bagaimana, kemampuan sarana prasarana kita bagaimana, kemampuan keuangan kita bagaimana, itu diperhatikan betul posisi sekarang. Nah, kemudian nanti dengan situasi masyarakat, tuntutan, nah kesenjangan. Nah dari situ nanti mungkin, nah sehingga muncul langkah arah, kemudian strategi, muncul indikator. Nah, program strategi perguruan tinggi ini nanti dikaitkan untuk rencana strategi pengembangan dalam Ristra. Itu, nah ini evaluasi diri Bapak Ibu mohon diperhatikan. Jadi saya mohon mungkin Bapak Ibu kalau punya dokumen evaluasi diri tahun 2020 bisa di-sharekan pada saya tak coba melihat potensi yang ada saat ini. Evaluasi diri tahun 2020 terakhir. Nah, saya kira itu dulu Pak, mungkin ini analisis SWOT-nya ya. Analisis SWOT atau TOWS ya. Analisis SWOT-nya di dokumen Bapak tolong kalau bisa dibuat tabel ya Pak ya. Ya. Ya, saya lihat belum ada tabelnya. Dibuat tabel nanti. Nah, tabelnya Pak. Sudah ada Kak, Pak Prof. Kayaknya sudah ada kalau TOWS-nya itu, SWOT-nya itu tapi sudah di dalam lampiran itu Pak. Ya. Betul. Sepertinya di dalam lampiran tidak menyatu di atas di dokumen. Saya lihat tadi begitu. Ya, cuma nanti dilihat lagi. Itu kalau yang di naskah Word-nya itu udah ada di dalamnya. Cuma iya. yang dibawa ke Word Excel itu mungkin ada kemungkinan perubahan-perubahan begitu supaya lebih mudah kita. Ya, betul. Ya. Ya, Pak Adul, terima kasih Pak informasinya. Ya. Yang saya masukkan mohon itu agak rinci Bapak. Ya. Itu kan saya lihat ya analisisnya kurang tajam Pak. Kekuatannya mungkin dilihat dari sarana prasarana, kekuatan jumlah SDM, kekuatan jumlah mahasiswa misalnya, ya tata kelola keuangan dan sebagainya itu mestinya agak detail gitu Pak maksud saya. Ya. Bisa merasakan Pak ketika membuat itu atau di naskah Bapak sepertinya kurang detail menurut saya. Ya, itu. Nah, ini Bapak Ibu sebagai gambaran ketika membuat visi, ya, ini. Jadi gambaran tentang masa depan organisasi yang diyakini akan terjadi menurut pandangan internal dan eksternal stakeholder. Nah itu. Bapak Ibu, visi misi itu harus terukur ya Bapak Ibu. Ya. Saya mendengar visi UNES juga akan berubah katanya. Ya, menjadi rujukan LPTK berkelas internasional. Nah, katanya ada kata-kata itu, menjadi rujukan. Jadi suatu saat UNES itu akan menjadi rujukan LPTK berkelas internasional. Nah, masuk kelas internasional berarti nanti harus masuk kira-kira tahun 2025, misalnya saja Bapak Ibu targetkan UNES itu masuk di dalam ranking berapa? Universitas kelas internasional. Saat ini 602 tempat kami. Nah, di dalam rentang 5 tahun ke depan misalnya masuk 500 ya, universitas berkelas internasional. Nah, berarti tugas kita, visi kita nanti 2025 sampai 2025 UNES masuk 500 besar
universitas kelas dunia. Nah, itu yang saya katakan terukur. Nah, pikirkan Bapak Ibu, kira-kira visinya dari UMU kira-kira bagaimana? Harus terukur. Nah, ini. Mengacu pada ini, ya. Ini misi, upaya-upaya organisasi sesuai fungsi tugasnya yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi organisasi. Itu. Nah, biasanya kita kaitnya tridharma perguruan tinggi. Visi juga begitu, Bapak Ibu. Nah, ciri visi yang baik ini jelas dan mudah dimengerti. Jelas apa yang diharapkan. Realistis dan dapat dicapai. Nah, realistis dan dapat dicapai. Saya sampaikan tadi. Misalnya UMU sekarang kalau dilihat indikatornya sudah masuk kelas internasional, yaitu pada ranking misalnya 500. Nah, tahun ke depan, misalnya 5 tahun depan, karena posisinya sudah 500, misalnya masuk dalam ya 450 universitas berkelas dunia. Nah, itu jelas, Bapak. Jadi itu jelas. Jangan sampai belum apa-apa kita sudah menargetkan 500, padahal kita saja saat ini belum punya modal masuk pada posisi keberapa. Nah, itu. Nah, kemudian memberi arah jelas, ya, menumbuhkan motivasi. Nah, jadi para akademik motivasi. Oh ya, saya pengen nanti universitas saya menjadi universitas yang berkelas dunia. Jadi semua dosen, semua siswa senang, bangga, ikut ambil bagian dalam mewujudkan itu. Nah, itu memberikan motivasi dan bersifat fleksibel, ya. Nah, contoh ini ada tahun-tahunnya Bapak Ibu. Nah, contoh pernyataan visi ini menjadi akademi komunitas yang menjadi rujukan. Nah, tadi menjadi rujukan nasional di bidang jaringan komputer. Kalau UNAS menjadi rujukan LPTK. Nah, umum menjadi rujukan apa, Pak? Pak Abdul? Ya, menjadi rujukan apa? Monggo, silahkan. Apa kira-kira? Ya, harus inovatif, Bapak Ibu. Ya. Misi kemudian nih. Value-nya, unggul, inovasi, keberlanjutan, akuntabilitas, integritas, dan keterlibatan. Jadi, pembelajaran akan berlangsung dengan baik jika ada keingintahuan dan gairah dalam menangani dunia. Karena itu, kami menghargai ya, keunggulan, inovasi, keberlanjutan, akuntabilitas, integritas, dan keterlibatan. Kalau teman kami, yaitu spirit dari kerja kami adalah ya, kerja nyata, kerja cerdas. Kerja nyata, kerja cerdas. Berakhlak mulia. Nah, misalnya begitu Bapak Ibu. Nah, spirit kami. Ya. Ini tujuan dan sasaran. Ya. Disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi institut. Ya, institut. Pernyataan tujuan harus dilengkapi dengan sasaran. Sasaran sebagai ukuran kinerjanya. Sasaran dilengkapi dengan target kinerja sehingga menjadi ukuran keberhasilan dan pencapaian visi misi institusi. Nah, itu tujuan dan sasaran. Ini nah, ruang lingkup penyusunan rencana ini ada akademik, kelembagaan, sumber daya, kemudian manajemen tata kelola. Pak Abdullah, saya waktu jadi dekan itu di MIPA itu Pak Dekan, Pak Abdullah, dalam bidang akademik saya mencapai prestasi nomor 1 Pak, terbaik di UNES. Kemudian bidang kelembagaan saya terbaik nomor 2. Sumber daya manusia saya terbaik nomor 1. Begitu. Kemudian kerjasama saya terbaik nomor 3. Nah, kemudian konservasi, ya kampus konservasi, tata lingkungan untuk mewujudkan konservasi itu kami
terbaik nomor 2. Nah itu. Nah saya punya prestasi waktu jadi dekan seperti itu. Nah monggo. Sehingga visi misi yang ada di Unsus itu, ayo diberi motivasi. Nanti mungkin ada semacam reward untuk setiap pimpinan atau pengurus lembaga. Itu saja Bapak Ibu, ini mungkin nanti bisa dibaca. Ya, ini komitmen dan profesional ini ya. Keberhasilan unit-unit pelaksana pendidikan pada perguruan tinggi amat bergantung pada komitmen pimpinan, dosen, dan komitmen komponen pendukung profesional lainnya. Ya, kalau kita lihat ya Bapak Ibu, rektor saya itu betul-betul komitmennya sangat tinggi, luar biasa, luar biasa. Ya. Setiap pagi dia memberikan motivasi yang dinamakan ya, dia memberikan inspirasi. Ya. Nah, nanti disebarkan ke kaprodi, nanti disebarkan ke dosen-dosen. Setiap pagi Bapak Ibu, inspirasi Pak Rektor selalu muncul. Itu saja Bapak Ibu, mungkin sekedar informasi, saya mohon maaf itu materinya hanya seperti itu. Yang penting nanti kita bagaimana materi yang sudah saya sampaikan sebagai pedoman dalam membuat register. Itu. Di samping itu, saya juga tadi memberikan satu materi dalam bentuk PPT yang saya ambil juga dari berbagai informasi yang saya ambil dari internet. Jadi saya hanya menyampaikan, Bapak Ibu, menyampaikan materi yang ada di kementerian. Itu Pak Abdullah, monggo kita lanjutkan tanya jawab atau sharing pendapat. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas beberapa materi penyampaiannya. Kami yakin cukup menggugah kita. Kami merasa termotivasi minimal untuk kita bisa mau merubah visi misi kita untuk ke depan. Baik teman-teman, saya tidak perlu lagi untuk mau menguraikan satu persatu. Mungkin semuanya sudah pada dengar. Nah, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenaan dengan materi yang disampaikan oleh Pak Prof. Sudarmin ini. Saya persilakan untuk menanyakan atau menyampaikan pandangannya. Saya persilakan. Mungkin ada yang ingin, silakan Pak. Monggo Bapak. Monggo, mungkin ada yang mau ingin menyampaikan, silakan. Pak Taslim, Pak Dekan VIP, ada mungkin? Boleh, silakan. Waktunya berapa Pak? Ya. Iya, jadi hilang. Silakan. Monggo kalau ingin bertanya. Iya. Pak Prof, ini ada melalui chatnya ada satu orang yang ingin bertanya dari Ibu Dr. Hamidah bertanya program Merdeka Belajar Kampus atau Kampus Merdeka MBKM jika disinergikan dengan program di lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, bagaimana sih kira-kira gambaran strateginya seperti apa untuk program pelaksanaannya? Kira-kira bagaimana tuh Prof? Oke. Terima kasih Bapak ya. Atas pertanyaan. Yang pertama Bapak Ibu, kita kaji dulu 8 dari bentuk-bentuk pelaksanaan ya MBKM. Ada 8. Bagaimana peran dari suatu lembaga LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kalau tempat kami namanya LPPM. Nah, menurut saya Bapak Ibu yang bisa dikembangkan itu mungkin program KKN tematik Bapak Ibu. Kewirausahaan. Kewirausahaan bisa. Atau kinerja dengan proyek, ya proyek. Itu mungkin seperti itu. Ya, lembaga LPPM bisa menyiapkan kerjasama Bapak Ibu. Jadi yang menyiapkan bentuk-bentuk kerjasama MUY itu mungkin itu nanti diberikan ya pada tingkat-tingkat fakultas. Sehingga ketika fakultas ingin melaksanakan kegiatan itu bisa diwasilitasi LPPM. Jadi misalnya ada KKN tematik. Bisa
Kemudian ada mungkin tentang pembangunan desa tertinggal. Itu kan bisa difasilitasi dari lembaga LPPM itu, lembaga pengabdian ya, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Itu yang perlu kita siapkan, yaitu jadi ya kinerja terbaik ya antara LPPM dengan fakultas-fakultas. Dan fakultas nanti akan mensosialisasikan pada prodi, sehingga prodi itu nanti bisa menyesuaikan ya program-program yang sudah di MOU yang sudah dihasilkan oleh LP2M. Jadi misalnya saja, saya berikan contoh Bapak Ibu, ya biar Bapak Ibu jelas. Di tempat kami, LP2M itu telah mengadakan MOU dengan beberapa industri tentang batik lokal. Ya. Nah, batik lokal yang sudah dibuat MOU dari LP2M itu nanti disebarkan, disampaikan. Nah, sehingga nanti mahasiswa kami yang dari tata busana itu bisa diwasilitasi dengan mengirimkan mahasiswa saya, misalnya mahasiswa itu untuk bekerja di sana, magang. Kemudian bisa juga kewirausahaan. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita kirimkan mahasiswa di sana, kita rekognisi, kita akui nanti dalam bentuk SKS. Misalnya saja, hitung observasinya, kemudian nanti dia harus menghasilkan suatu produk membuat batik, misalnya mahasiswa kita yang di sana. Kemudian nanti apalagi mengkomunikasikan ya, hasil produknya, bagaimana manajemennya. Itu menjadi satu serangkaian untuk kegiatan tadi tentang kewirausahaan. Tentang batik misalnya. Ada lagi Bapak Ibu, saya baca di beberapa institut, ada kegiatan yang namanya literasi digital. Nah, KKN-nya temanya ada literasi digital. KKN tematiknya. Sehingga nanti KKN tematik ini mahasiswa kita kirim ke kelurahan-kelurahan. Yang mana kelurahan-kelurahan itu perlu sekali ya punggawa-punggawanya kalau disampaikan, atau pejabat-pejabat yang ada di kelurahan itu dikenalkan tentang literasi digital. Nah, dibuat proyeknya, dibuat MOU, bagaimana pelaksanaannya nanti buat rancangan kegiatan, kemudian sistem evaluasinya. Kemudian mahasiswa yang kerja sini harus ada laporan logbooknya, kerja hariannya. Nah, itu disiapkan oleh prodi. Tetapi MOU dan sebagainya itu yang menyiapkan adalah mungkin tingkat lebih atasnya, universitas. Nah, prodi apa yang bisa? Misalnya aja sistem informatika, tempat kami ada. Lah itu bisa. Saya kira begitu Pak, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan tentang itu MBKM. Mungkin ada pertanyaan lebih lanjut atau bagaimana? Monggo silakan. Ya, oke, baik, makasih Pak Prof. Demikian Ibu Hamidah jawabannya tentang kampus Merdeka kuliah jelas, ya. Jelas. Mungkin ada yang lain? Ya. Sudah jelas. Sudah jelas. Oke, Oke, terima kasih. Gimana Bu? Ya. Gimana Bu? Bisa kalau di LP2M kira-kira apa Bu di situ Bu yang umum yang bisa ditindaklanjuti seperti yang saya sampaikan tadi? Kalau di kami itu masih sebatas karena kami kan masih statusnya binaan kemarin. Jadi masih bergelut dengan mengumpulkan kinerja dari peneliti.
Nah, kalau yang Prof berikan arahan tadi, semoga nanti bisa kami kami tindak lanjuti. Ya. Cari ini ya Bu Dokter, Bu Anu, cari kira-kira MOU. Jadi sekarang Bapak Ibu mohon ya dalam menyusun resa itu kita menggali ya harta-harta karun kita yang berkaitan dengan misalnya aja MOU yang sudah ada itu coba Bapak Ibu dokumen-dokumen itu diperhatikan betul. Ya, karena penting Bapak Ibu itu. Nah, itu nanti bisa digunakan sebagai dalam menyusun register ke depan. Salah satu itu yang perlu juga disiapkan. Itu Bapak Ibu. Ya, baik. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau ingin menyampaikan pandangannya atau bertanya. Saya persilahkan. Saya pikir sudah cukup ya, teman-teman. Ya. Nah, ini saya pikir pertama ini hanya sekedar materi ini, tapi yang paling penting itu kata Pak Prof tadi itu berkaitan dengan motivasi saja. Nanti insya Allah pada pertemuan lanjutan akan lebih kita mendalami lagi ya. Ya. Baik Pak Prof. Jadi minggu ketiga ya Pak. Saya mohon nanti minggu ketiga kita mulai bahas dokumen Pak. Iya, tapi kan pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga itu yang kita jadwalkan untuk besok. Kira-kira belum bisa ya Pak Prof ya kalau besok. Oh, ini kan baru pertemuan pertama atau dua ini? Ini pertemuan kedua. Oh ya. Gitu. Ya sudah. Ya sudah. Mungkin ya, pertemuan keempat aja. Iya ya. Nanti pertemuan ketiga saya jadwalkan itu mungkin besok. Bisa Prof ya? Coba bisa lihat dulu ya. Ya, jadwal saya sudah sampaikan kemarin itu ya. Saya sudah sampaikan kemarin untuk hari Kamis dan hari Jumat Sabtu. Jadi agak sedikit padat ini. Kamis, Jumat, Sabtu. Nanti disesuaikan jadwalnya. Kalau memangnya belum bisa, nanti kita juga bisa menyesuaikan, Prof. Ya. Ya. Nanti saya selesaikan, Pak. Ya. Oh iya. Saya sebentar malam saya dapat informasi ya. Kalau memang sudah oke, berarti saya informasikan ke teman-teman grup supaya kita siap-siap untuk besok. Ya, besok bisa, Pak. Besok bisa. Bisa. Besok jam 10 juga, jam 10 ya, waktu Barat. Waktu ya. Indonesia Barat. Ya. Iya. Oke. Mungkin yang sesi yang ya ada yang bertanya, silakan. Ya, silakan. Masih ada waktu. Ibu Fauzia. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini kebetulan tadi saya sempat mendengar tentang Bapak menyebutkan tentang kelengkapan MOU sama MOA yang harus diperhatikan dalam bentuk kerjasamanya Pak. Kira-kira kebetulan saya bagian kerjasama Pak. Kira-kira bentuk MOU sama MOA yang mana yang harus kami ini sehingga nanti pada saat ini dia bagus Pak atau sesuai dengan aturannya. Karena sesuai dengan yang ini, kita kebanyakan MOU dan MOA itu kami dari pihak kerjasama hanya mendapatkan MOU dan MOA dari fakultas, kemudian kami penginputan dia ke dalam bentuk laporan kerma Pak, laporan kerma universitas. Kira-kira Bapak ada ini tip-tip atau bagaimana agar MOU dan MOA itu bisa baik Pak secara susunannya? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Ibu, mungkin yang MOU dan sebagainya itu hanya sebagai data-data informasi. Apa mungkin dengan adanya data-data MOU itu nanti menjadi satu bagian yang menarik di dalam misalnya saja di dalam visi misi kita. Visi misi kita misalnya saja kalau di UNES itu kan mewujudkan kerjasama tingkat nasional dan internasional. Itu di UNES misalnya begitu. Apa tahu nanti di UMU itu juga ada kata-kata ya misi-misinya untuk mengimplementasikan atau berkaitan dengan kerjasama. Nah, itulah yang pentingnya berarti nanti di dalam statement, di dalam menyusun visi-misi itu juga nanti ada kalimat data-data yang menunjukkan bahwa di UMU itu sudah melaksanakan kerjasama dengan ini lah mungkin disitulah Ibu Bapak nanti
data-data itu digunakan di dalam menyusun evaluasi diri dan nanti masuk dalam visi di dalam dokumen Renstra. Begitu, Bu. Baik, Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Iya. Oke. Ya, besok kita lanjutkan. Ya. Ada yang lain yang ingin bertanya? Pak Kadir. Siap. Silakan Pak Dekan. Ya, baik. Terima kasih Pak Prof atas waktu. Pak Prof, saya mau bertanya masalah visi misi yang di mana visi kira-kira kita membuat visi itu harus target tahun capaian itu kita tetapkan atau tidak perlu Pak Prof? Itu mungkin. Ya. Sekarang visi itu kalau bisa ditetapkan tahunnya, Pak, target tahun. 5 tahun. Sebaiknya ditargetkan, Pak. Jadi misalnya tadi ada pada tahun 2025. Misalnya begitu. Jadi bikin di muka itu. Makanya Renstra-nya kan ada bunyinya Renstra tahun 2020 sampai 2025. Ya. Nah, selama 20 sampai 25 itu milestone-nya apa? Misalnya tahun 2020 itu apa? Misalnya Universitas Inovasi. Tahun 2021 itu universitas menjadi mandiri misalnya. Kemudian 2022 menjadi universitas riset. 2024 misalnya menjadi universitas apa? Gitu, Pak. Jadi nanti setiap tahun itu kita juga punya semacam target. Ya. Okay. Begitu. Ya. Gitu, Pak. Kalau menurut saya sebaiknya diberi tahun. Gitu. Ya, makasih, Prof. Oke, makasih Pak Dekan. Jadi harus ada target tahunnya, capaian itu. Mungkin ya, dengan bisa saya beritahu contoh di UNES. Ya. Saya kira cukup dulu ya, Pak. Saya mau ngajar dulu, Pak. Ya. Kita cukupkan dulu, Bapak Ibu. Saya mohon izin. Baik. Ya, saya mohon izin dulu. Kita lanjutkan besok pagi. Ya, mohon kalau ada pertanyaan-pertanyaan sebelum kita mulai, Pak. Ya. Mungkin besok saya ingin mencoba menjawab jika ada pertanyaan. Ya. Oke. Setelah itu baru masuk materi gitu ya, Pak ya? Ya, baik. Pak Prof, sebelum kita berpisah, kita mungkin foto bersama dulu sebagai dokumentasi. Oh iya. Ya. Oke, Pak Catur. Ya. Kameranya ya, Bapak Ibu. Ya, kamera semuanya kalau mau monggo ya, harus diaktifkan semua ya kamera. Mau ambil gambar bersama nih. Oke. Baik, silakan Pak Catur. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Makasih Pak Prof atas kesempatan di pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan kita sehat dan besok kita akan ketemu lagi ya dengan model yang ini. Oke, terima kasih. Mohon makasih. Assalamualaikum Pak Prof. Ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, teman-teman. Ini agak padat jadi setelah ini mungkin jam 3 kita live lagi ya dengan materi SBMI. Ini kita terpaksa banyak Alfa di mengajar ini. Saya juga berapa hari, berapa minggu, 2 minggu ke apa ini kita bisa mengajar ini. Jadi harapan dari Pak Koordinator maupun Pak Pemegang Kegiatan, Pak Warik 3, Pak Heri, mengharapkan supaya kalau boleh sebentar kita juga rame-rame ya. Karena ini persoalannya kan tamu dari luar ini. Ya. Oke. Kita istirahat dulu. Mungkin ya. Oke, baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Bapak sekalian, insya Allah materi yang untuk didiskusikan saya akan share di grup LTP. Jadi tadi beliau sudah silakan download nanti di grup LTP untuk bahan diskusi siang nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.